Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda, sahabat SPH dan Classy People? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Tentunya selamat datang di podcast Men Padang Hospital, podcast di mana kita bakal ngobrol seputar ilmu kesehatan dan informasi yang akan kita kemas dalam podcast yang menarik ini. Tentunya kita akan engage juga nih, akan mengundang narasumber dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat, tentunya Semen Padang Hospital. Ada saya Bimo Alvaro yang akan memandu podcast kali ini, dan kita sudah kedatangan juga nih narasumber kita yang luar biasa. Untuk tema kali ini nih, sahabat SPH dan Classy People, kita akan ngobrol seputar vitamin-vitamin. Dan untuk lebih spesifiknya, kita mengarahkan ke vitamin D. Vitamin D dibutuhkan oleh anak-anak dan juga orang dewasa, dan mostly untuk menjaga kesehatan tulang. Tapi ternyata banyak banget manfaat dari vitamin yang satu ini. Gak hanya untuk tulang aja, tapi juga bisa mengatur kadar kalsium dan juga sampai mencegah sejumlah penyakit serius. Nah, vitamin D ini juga salah satu zat yang seringkali dikombinasikan dengan vitamin dan zat mineral lainnya untuk menjaga daya tahan tubuh ya, tentunya nih sahabat SPH dan Classy People. Dan gak aneh juga nih, kalau misal kita flashback di beberapa saat atau mungkin tahun belakangan, kita selalu melihat atau mendengarkan vitamin D sebagai vitamin yang bisa menjaga daya tahan tubuh. Tentunya kita ada kedatangan dokter yang luar biasa, ada Dr. Amanda Besta selaku dokter umum dari Semen Padang Hospital yang akan ngobrol seberapa penting sih vitamin D, gimana cara kita bisa mendapatkan sumber dari vitamin D ini. Langsung saja kita kenalan. Assalamualaikum, gimana kabarnya di Dokter Ambe? Waalaikumsalam, kabarnya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wah, luar biasa banget. Nah, sedikit bocoran nih ya sahabat SPH dan Classy People, kan namanya Dokter Amanda Besta, tapi lebih akrab dipanggil namanya Dokter Abe. Kenapa nih biasa dipanggil Dokter Abe nih? Itu kan nama panggung ya Bang ya. Sebenarnya sih itu awalnya dari waktu SMA. Jadi di kelas aku itu ada 2 orang, namanya Amanda sama Nanda. Oke. Nah, jadi kalau dari jauh kan itu antara Amanda sama Nanda itu kan itu ya kayak samar-samar mirip. Jadi ya udah deh, akhirnya ya udah nggak usah panggil Amanda, panggil Abe aja. Jadi kalau teman-teman SMA nih sampai yang kuliah sampai sekarang itu taunya namanya Abe. Oh. Nah, tapi kalau misalkan teman SMP, SD, teman TK kalau masih kenal gitu kan, itu manggilnya Amanda atau Manda. Dan Jadi, keterusan sampai sekarang dipanggil Abe. Iya, dan orang-orang SPH pun juga kalau bilangnya dokter Amanda itu pada nggak tahu kalau itu aku Bang. Jadi soalnya ada 2 nama Amanda nih di SPH. Pikirannya Amanda yang satu lagi. Jadi kalau aku itu Abe. Abe. Nama panggungnya di sini. Nama panggungnya itu Ya. Abe. Nah, kalau untuk berkarir di Semen Padang Hospital itu memulainya di tahun berapa di Dokter Abe? Kalau mulai karir ya dari 2017. 2017. Awalnya itu aku dokter internship di sini. Nah, kebetulan itu Kemenkes kita yang baru dapat gelar dokter itu kan ada program internshipnya. Nah, waktu aku selesai dokter kebetulan SPH ini perdana jadi wahana internship pada untuk dokter-dokter yang baru tamat. Nah, akhirnya ya berjodoh lah sama SPH. Wow. Gitu. Jodoh, dan akhirnya dari internship keterusan jadi dokter di sini. Iya, habis itu ditawarin pas selesai internship, ditanya nih sama dokter pendamping internshipnya, lu mau nggak lanjut di sini? Terus ya udahlah Bang, mau gitu kan. Ya daripada Anaknya pusing-pusing neko-neko. cari kerja ya kan Bang. Bener-bener. Kalau orang biasanya nggak Iya, adaptasi lagi adaptasi gitu. lagi, mending diterusin aja karena juga performance Dokter Abe juga bagus mungkin di masa internship. Oke deh, Dokter Abe, kita ngebahas tentang vitamin D. Vitamin D mungkin kita udah ngebahas tentang vitamin, bahkan dari SD udah dikenalin nih macam-macam vitamin D. Iya, Tapi kita pengen mengenal nih soal vitamin D ini. Kalau boleh dijelasin apa sih sebenarnya vitamin D ini, Dok? Oke, kalau untuk vitamin D ya Bang ya, kita mulai dari vitaminnya dulu deh. Nah, kalau untuk vitamin itu sendiri, itu kan merupakan nutrisi yang dia nggak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Jadi tubuh kita itu perlu sesuatu supaya mendapatkan vitamin. Nah, sedangkan kalau untuk vitamin D itu dari jenisnya, karena kita kalau vitamin ini kan ada A, B, terus B-nya banyak lagi, ada B1, B2 sampai B12, habis itu vitamin C, vitamin D, vitamin E, ya nggak tahu lah sampai vitamin apa zaman sekarang, yang vitamin Z benar aja kali ya. Jadi kalau untuk vitamin D itu jenisnya, dan juga untuk jenisnya kalau vitamin D ini dia vitaminnya larut dalam lemak. Oke. Tuh, kalau untuk yang larut dalam air itu contohnya kayak vitamin C. Kalau biasanya kan ada tuh vitamin D1, D2, D, dan DD lainnya. Kenapa ada jenis-jenis dari vitamin D ini nih, Dok? Oh, kalau untuk jenis-jenisnya itu
Paling dari sumbernya. Misalnya kalau untuk vitamin D ini ada 2 jenis kan. Ada vitamin D2 sama vitamin D3. Dimana kalau untuk vitamin D2 itu dia berasal dari yang nabati-nabati. Oke. Misalnya kayak zat-zat nabati, protein nabati. Kalau yang D3 itu dia dari hewani biasanya. Dan itu ada lagi tuh sumbernya vitamin D3 ini dari sinar matahari. Kalau yang D3. Oke, bisa banget sahabat SPH dan Classy People. Vitamin D sangat penting ya, apalagi di saat pandemi kita sering ngedengar vitamin D, vitamin D, vitamin D. Nah, mumpung ada Dokter AB, kita bakal kulik lebih detail lagi. Nah, untuk manfaat vitamin D, selain untuk menjaga daya tahan tubuh, ada nggak sih dok mungkin manfaat-manfaat vitamin D yang mungkin belum kita ketahui? Kalau untuk manfaat vitamin D itu sendiri itu sebenarnya ada banyak. Yang kita tahu dari zaman-zaman kita sekolah dulu, zaman SD itu kan berkaitan sama kesehatan otot dan tulang, terus gigi juga kan. Nah, kalau untuk yang lainnya itu, setelah saya masuk FK dengan pelajaran yang banyak, bacaan yang banyak, itu ternyata banyak ini untuk manfaat dari vitamin D itu sendiri. Nah, yang pertama itu tadi udah disebutin untuk menjaga kesehatan otot, tulang sama gigi itu berkaitan sama metabolisme kalsium. Jadi kalau untuk yang tulang, otot sama gigi itu ada kaitan sama kalsium, jadi itu bisa sendiri. Nah, yang kedua itu untuk menjaga kesehatan paru-paru. Nah, terus kesehatan kulit, rambut, terus kuku itu juga kaitannya sama vitamin D. Lagi-lagi ada peran kalsium juga di sana. Terus satu lagi itu untuk mengatur kadar insulin di dalam tubuh, berkaitan sama penyakit diabetes biasanya kalau untuk insulin. Nah, yang terakhir itu menghambat perkembangan sel kanker. Ternyata sekompleks itu ya dokter ya. Mungkin nggak hanya sekedar untuk menjaga daya tahan tubuh, ternyata vitamin D juga bisa meminimalisir adanya perkembangan sel kanker tadi ya dok ya. Iya. Luar biasa banget. Dan untuk ini nih dok, sumber dari vitamin D ini itu bisa didapat dari mana aja? Kalau untuk sumber-sumber dari vitamin D itu terkait dari yang pembagian vitamin D itu sendiri tadi kan ada vitamin D2, ada vitamin D3. Nah, kalau untuk vitamin D2 itu dia berasal dari bahan-bahan yang nabati. Misalnya kalau contohnya itu kayak jamur-jamuran. Nah, jamur-jamuran itu kalau yang saya baca itu jamur shiitake sama jamur merang meriang, jamur merang kayaknya ya. Jamur merang kali ya. Gak mungkin jamur meriang. Nah, terus kalau yang D3 itu sumbernya dari yang hewani. Misalnya kayak susu, mentega, keju, terus ikan, hati sapi. Terus selain dari yang hewani itu juga dari sinar matahari. Kalau untuk yang vitamin D3 ini. Nah, terus kalau yang vitamin D3 ini biasanya yang dari sinar matahari itu nanti diproses di kulit. Oke. Berarti emang banyak banget nih sumber vitamin D yang bisa kita dapetin nih sahabat SP dan Classy People. Dan sekarang kita pengen ngebahas nih, apabila seseorang itu kekurangan vitamin D, itu biasanya penyakit apa aja yang beresiko mudah diderita sama seorang yang kekurangan vitamin D ini? Wah, kayaknya pertanyaannya tepat nih. Soalnya aku korban kekurangan vitamin D. Wah, pas banget nih, langsung based on true story nih. Iya, sahabat based on SP. true story. Jadi kalau mau cerita sedikit ya. Boleh. Itu awalnya kenapa aku tahu aku kekurangan vitamin D tahun 2021 kalau nggak salah kan. Oke. Kita 2020 udah pandemi ya. Bener. Udah mulai isolasi, dikurung, nggak boleh kemana-mana ya, Bener. kecuali kalau tenaga kesehatan mah tetap orang Garda WFH depan. ya. Bener. WFH kami tetap WFO gitu kan, work from office gitu kan. Nah, jadi awalnya itu ngerasa aneh gitu sama rasa badan aku tuh kayak sakit, terus lemas, sama yang paling jelas banget itu kayak moodnya moody parah, kayak mengarah ke depresi atau gimana gitu, kayak nggak bagus gitu moodnya kan. Nah, biasanya kalau misalkan aku udah ngerasa badannya sakit atau lemes gitu, aku kan bawa olahraga, terus istirahat kan, terus makannya dijaga lagi. Tapi waktu itu udah ngelakuin semuanya, udah olahraga, udah jaga makan, terus udah jaga tidur gitu kan. Tapi kok tetap nggak berubah-berubah ya, masih kayak gitu juga, masih lemes-lemes. Dan itu bukan waktu
waktunya itu bukan sebentar, emang jangka panjang gitu kan. Nah akhirnya cerita-cerita sama sejawat sama rekan dan kebetulan dia itu spesialis. Terus apa ya, kok kayak gini, moodnya nggak bagus, terus badannya lemas, terus satu lagi sering kram gitu. Misalnya kalau pernah nggak sih bang, misalnya abang lagi tidur terus kebangun tiba-tiba kayak betisnya tegak, Bener, kayak pernah pemain banget. bola gitu. Pernah banget. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya, itu cuma tidur doang Tidur tapi kram doang. gitu kan. Nah ternyata si rekan saya itu, rekan aku itu bilangnya ya coba deh lu cek vitamin D. Karena dari yang disebutin itu kayaknya salah satu gejala vitamin D. Sama ada lagi waktu itu ngeluhnya rambut aku sering rontok bang, kayak orang kemoterapi yang di sinetron-sinetron itu kalau misalkan iya. ditarik dikit rambutnya Langsung keluar gini ya. langsung gitu kan, langsung rontok gitu, banyak rontoknya, emang parah banget rontoknya. Sama jerawatan waktu itu, Oke. parah banget jerawatnya gitu kan. Berarti di awal itu dokter nggak mikir kayak atau mungkin datang bulan atau mungkin hormon yang nggak seimbang, tapi malah berpikir emang di vitamin D itu sendiri. Awalnya sih mikirnya kayak mungkin nih karena pakai masker gitu kan, kalau yang jerawatan, kalau yang rambut rontok mungkin samponya salah gitu kan. Karena kalau kita searching di internet kan katanya samponya salah gitu. Padahal udah beli sampo, dari sampo paling murah sampai sampo paling mahal mah tetap juga kayak orang kemo rontok rambutnya Dari sampo botolan gitu. sampai sampo sasetan ya dokter. Iya, udah semua sampo dicoba tetap juga rontok gitu kan. Terus skincare juga udah mahal-mahal, biasalah bang, cewek kan, Bener. wanita kalau misalkan masalah jerawat, masalah wajah itu kita skincarean udah nyoba serum ini, serum itu gitu, tetap juga jerawatan gitu kan. Ini yang salah mukanya, muka gue atau produknya yang salah gitu kan. Sampai mikir-mikir hal seperti itu. Iya. Dan akhirnya teman dokter bilang cobain deh untuk cek vitamin D. Iya. Dan ternyata Hasilnya adalah dicek nih di ini kan di lab gitu kan. Kalau untuk kadar vitamin D itu sendiri dia sebenarnya macam-macam. Kalau di literatur yang aku baca itu ada yang 30 sampai 100 nanogram, terus ada yang 50 sampai 80 nanogram. Itu tergantung dari labnya, masing-masing lab itu beda untuk nilai normalnya. Nah kebetulan waktu yang di tempat aku cek vitamin D itu dia kadar normalnya 30 sampai 100. Dan dokter berada di 8,5. oh my god, jauh banget di sahabat SP dan Itu Classy mungkin People. meleot mungkin kali ya tulangnya ya, 8,5. Terus akhirnya aku cerita sama teman yang ngasih tahu itu. Oke. Terus iya dong 8,5, terus dia ketawa kan. Terus itu tuh makanya kayak gitu ya. Maksudnya tuh dari 8,5 ke 30 aja itu range-nya udah jauh banget kan. Bener. Jauh banget. Apalagi ya makanya gimana nggak kayak gitu, gimana nggak kayak mood swing atau lebih moodnya kayak lebih ke depresi gitu. Mungkin banyak kan yang zaman lagi kayak udah tua aja kayak generasi yang sekarang itu kayak gampang moodian, moodnya swing gitu kan. Apa-apa bikin di story yang pakai lagunya galau. Iya galau gitu kan, generasi galau itu bisa jadi kekurangan vitamin D. Bener Bang. gitu. Oke deh, nah sekarang udah dapat hasilnya kekurangan vitamin D. Nah menurut dokter hal ini memang ada kaitannya dengan mungkin penyakit turunan kah atau mungkin penyakit yang mungkin vitamin D aja nih. Kalau untuk kaitannya sebenarnya kan banyak. Kalau misalkan untuk penyakit kekurangan vitamin D sendiri itu ada sih namanya rakitis atau rickets, itu pada anak-anak biasanya. Nah kalau untuk yang dewasa namanya osteomalacia. Nah kalau yang masalah keturunan itu dibilang keturunan sih enggak juga kali ya, mungkin bisa jadi bawaan dari ibunya lagi hamil. Jadi itu sebenarnya kalau untuk ibu hamil itu juga penting cek vitamin D karena terkait untuk pembentukan tulang otot buat janinnya kan. Karena kalau misalkan si ibu kekurangan vitamin D, otomatis kan anaknya juga kekurangan vitamin D tuh. Nah itu bisa rickets. Misalnya kalau rickets itu kalau di SD kita dulu yang kakinya bengkok kayak UO atau yang gitu. Nah itu rickets namanya. Nah itu karena kekurangan vitamin D pada anak-anak. Sedangkan kalau untuk orang dewasa, karena dia sebelumnya udah bertulang, udah tumbuh tulangnya, udah ada tulangnya, ya udah kokoh. Itu dia nama penyakitnya osteomalacia. Dengan ciri-cirinya itu yang badannya sakit-sakit, tulangnya sakit-sakit. Bahkan yang lebih parahnya lagi itu bisa bikin tulangnya gampang patah gitu. Oh my god. Gampang rapuh.
rapuh. Bukan, kayak di tahun 2022 bukan perasaan doang yang rapuh Iya, ya dok? tulangnya juga rapuh gitu sih bang. Gara-gara kekurangan vitamin D. Mm-mm. Oke deh. Nah dok, kalau misalnya kita flashback di 2 tahun belakangan di awal-awal pandemi, saat pasien 01, 02, 03 mulai terungkap di Sumatera Barat tuh orang-orang mulai gencar soal apa-apa berjemur, apa-apa kayak stay deh di luar dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi gitu ya. Nah, dan berjemur menjadi semacam top of mind untuk bisa menjaga daya tahan tubuh saat itu. Nah, dari segi ilmu kedokteran, kenapa sih dok berjemur itu bisa ngebantu? Tadi dokter udah nge-mention soal vitamin D3. Nah, sebenarnya itu ada kaitannya kayak dari jam segini yang lebih tepat atau mungkin jam 1 siang pun masih bisa berjemur gak sih waktu itu dok? Ya, kalau yang untuk masalah berjemur ya, tadi kan udah aku bilang ya yang masalah D3, salah satunya dari sinar matahari kan. Nah jadi itu rata-rata orang Indonesia ini kekurangan vitamin D. Karena coba deh kalau misalkan kita flashback lagi nih, kita masuk kerja jam berapa? Oh, mostly jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Pulang kerjanya jam berapa? Jam 5 jam 6 sore. Kadang ada yang lembur kan, Bener. kerja bagai kuda, pulang pagi atau gimana kan. Nah, sedangkan kalau untuk vitamin D3 itu sendiri, kalau yang dari matahari, itu optimalnya memang dari jam 8 sampai jam 10. Cuman kalau menurut aku sih, kalau di Padang kayaknya kalau jam 10 udah panas banget ya. Bener. Ya kayaknya jam-jam amannya jam 8 atau jam setengah 9 atau jam 9 deh paling ininya, paling lamanya gitu. Nah, sedangkan kita masuk kerja itu di jam 7. Jam 7 terus indoor kan kerjanya, kita nggak di kerja lapangan kan. Kalau misalkan kerja lapangan kita paling ya kayak orang-orang bangunan atau apa itu kan di ini tuh di luar. Tapi kalau kita yang kayak dokter terus kayak abang kan mostly kan indoor kerjaannya kan. Terus pulangnya jam berapa, istilahnya kita pergi kerja sebelum matahari terbit. Wow. Terus pulang kerja setelah matahari terbenam gitu kan. Ini podcast sendu jadi Generasi galau kan. Generasi sesuai galau. ya bang ya. Sesuai. Kekurangan vitamin D terus jadinya galau. Bener. Gitu. Ditambah narasumbernya juga pernah ngalamin gitu sama SP dan Classy People. Oke Jadi deh. sekalian curhat. Sekalian gitu kan. curhat. Nah, bener banget. Mungkin karena kebiasaan, karena pola kerja yang mungkin datangnya udah terlalu awal, pulangnya terlalu larut ya, sampai kekurangan sinar matahari. Nah, Ya. biasanya diakali dengan mengonsumsi suplemen yang mengandung vitamin D. Nah, dari dokter sendiri, kapan nih seseorang harus mulai menggunakan si suplemen? Kayaknya Anda memang sudah mulai dengan aktivitas yang sudah dilakukan. Sebenarnya sih kalau untuk suplemen itu kan kalau dari urutannya itu sinar matahari, makanan, suplemen itu ini paling penting banget. Nah sebenarnya kalau untuk pertamanya memang kita harus berjemur. Nah kalau untuk berjemur ini sendiri waktu yang bagusnya sih jam-jam 8 waktunya itu tergantung pigmentasi kulitnya sendiri. Nah karena kalau misalkan untuk orang yang kulitnya terang itu kan pigmennya sedikit, jadi penyerapan vitamin D-nya lebih cepat. Oke. Nah itu biasanya sih 15 menit aja udah cukup sih kalau untuk yang kulitnya terang. Tapi kalau untuk yang kulitnya agak eksotis sedikit, nah itu kan pigmennya banyak. Bener. Istilahnya dia banyak, kulitnya ini banyak pelindungnya, jadi memang harus agak lama. Itu mungkin ya paling lama setengah jam lah, jangan sampai 2 jam, itu ntar tanning jadi gosong jadinya. Mohon maaf Jadi- kayak di Bali gitu ya. Iya, jadi kayak orang Bali kita nanti kan, eksotis Oke, gitu kan. eksotis. Nah, terus kalau untuk makanan, itu kita bisa juga dari makanan ya. Yang udah disebutin tadi tuh, keju, susu, terus ikan, hati sapi. Cuman kan masalahnya jarang nggak sih bang orang yang suka, yang kayak freak banget sama ikan gitu. Bener. Kayak- Ada picky eater juga ada dok. Iya, yang bikin picky ini. eater misalnya dia nggak suka ikan. Terus hati sapi kayak aku aja kayak hati sapi Iya. kayak geli Wah. gitu. Apalagi kalau misalnya olahan susu ada juga yang namanya kayak laktos intolerance. Ya, Nggak bisa. benar banget itu laktos intolerance termasuk juga aku. Gak bisa Nggak makan produksi ini ya olahan susu. Nggak Wah, bisa. Kalau that's bener-bener why sih 8,5 ya. 8,5. Terus juga kan kerjanya indoor ya. Kan aku masuk pagi. Waktu jadi dokter jaga itu masuk jam 7. Sekarang setengah 8 ya sama aja kan. Kan jadi ya nggak terkena sinar matahari sama sekali. Ya makanya jadi kekurangan banget gitu kan. Nah, terus kalau yang untuk makanan ini ikan pun juga ikan yang agak-agak
ikan kaya gitu Bang, misalnya kayak ikan salmon, Wow. tuna, Hmm. terus minyak ikan kod itu sendiri gitu kan. Ya itu kan ya gimana gitu kan, harga ikan salmon aja mungkin sepetak ini udah berapa puluh ribu gitu, mahal Mohon gitu maaf, bener. kan. Ditambah lagi orang-orang yang picky eater, dia nggak suka ikan atau alergi ikan. Yang lebih sedihnya sih sebenarnya alergi sih. Dia misalnya suka tapi alergi ya tuh, aku kudu piye gitu kan. Nah terus kalau untuk susu yang masalah intoleransi, tapi susu kedelai itu juga bisa, ya juga ada kandungan vitamin D-nya meskipun tidak sebanyak susu sapi gitu. Terus kalau makanan itu jamur-jamuran. Jamur-jamuran itu kalau misalkan buat orang yang vegetarian itu bagus tuh untuk Opsinya ya opsinya. Nah, kan sekarang udah pada musim tuh yang vegan gitu kan. Nah itu bisa tuh untuk jamur-jamuran. Itu jamur meriang tadi. Jamur meriang tadi sama yang jamur shiitake. Karena kenapa itu pilihan jamurnya? Sebenarnya semua jamur bisa, tapi 2 jamur itu sih yang aku baca dia pertumbuhannya masih membutuhkan sinar matahari gitu. Jadi mungkin di situ kali ya dia vitamin D-nya masih ada karena dia ada emang harus terpapar sinar matahari. Gitu. Keju kayaknya banyak ya yang suka keju, apalagi makanan kekinian kan rata-rata pakai keju semua kan sekarang kan. Nasi goreng pakai keju, Pokoknya apa-apa dikasih keju gitu ya sama Oke deh. Nah, kalau misalnya ada orang yang terlalu freak gitu, kalau misalnya kita kan merasa harus memenuhi vitamin D, jemur makan makanan yang sebenarnya juga ada vitamin D, terus juga menggunakan suplemen. Apakah ada istilah maksudnya kelebihan vitamin D itu sendiri? Dan tentunya sesuatu yang berlebihan juga akan berujung ke hal-hal yang berbahaya gitu ya. Tidak baik. Apakah ada penyakit yang bisa ditimbulkan? Kayaknya ada ya, soalnya kita kan hidup ini harus seimbang, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau yang berlebihan itu tidak baik katanya. Bener, gitu kan. Ya. Nah jadi kalau untuk kelebihan vitamin D itu sendiri, itu dia bisa, kalau misalkan tadi yang aku bilang kan itu bisa bikin sakit-sakit badan. Kelebihan vitamin D itu juga bisa bikin sakit-sakit badan karena kelebihan kalsium. Kalau untuk kelebihan vitamin D itu sendiri, efeknya itu bisa bikin badan sakit-sakit juga. Terus yang parahnya itu efeknya bisa jadi ke ginjal juga. Ya karena kan tadi vitamin D itu kan ada kaitannya sama kalsium. Kalau misalkan vitamin D-nya terlalu banyak, terus otomatis dia akan ngambil kalsium banyak juga kan. Jadinya kalsium banyak di darah, kalsium itu sendiri bisa diproses di ginjal. Kalau misalkan terlalu banyak itu ya bisa bikin kerusakan ginjal juga. Salah satunya mungkin kayak batu ginjal atau gangguan-gangguan ginjal yang lain gitu. Nah itu ya juga nggak baik. Jadi kalau misalkan ingin mengonsumsi vitamin D itu ya bagusnya kita konsul dulu ke ahlinya. Berapa sih kadar normalnya gitu. Terus berapa sih yang boleh kita konsumsi per harinya gitu. Karena kalau misalkan kelebihan vitamin D itu juga banyak efeknya. Bisa gangguan mental juga bisa. Kekurangan bisa gangguan mental, kelebihan juga bisa gangguan mental. Jadi sama aja, makanya emang harus imbang gitu Bang. Harus individual gitu ya sama klasifikasi gitu. Oke deh. Nah dok, makanan yang ada vitamin D di dalamnya kan kalau untuk sekarang kita ngeliat apa-apa serba keju, apa-apa serba yang bisa dimodifikasi. Nah, kita pengennya tuh makanannya emang harus ada vitamin D di dalamnya. Tapi gimana jadinya dok kalau misalnya si makanan tadi diolah melalui berbagai proses, udah kena minyak, udah kena api, dan apakah produk olahan yang ada vitamin D di dalamnya itu memiliki kadar vitamin D yang utuh atau bisa tergerus gara-gara proses memasaknya? Kalau untuk proses memasak itu sebenarnya memang sih kalau misalkan semua makanan kalau udah ada proses masaknya itu pasti akan berkurang kadarnya. Cuman ya balik lagi lah ke yang masaknya, jangan terlalu overcook atau jangan sampai gosong, karena kalau gosong mah itu jadinya lain lagi kan, jadi karsinogenik, bisa jadi kanker gitu kalau yang gosong-gosong itu. Nah sedangkan kalau yang berlebihan bisa terlalu panas apinya gitu, itu juga bisa mengurangi kadar vitamin D-nya. Jadi kalau bagusnya memang masaknya di api sedang atau di api kecil gitu kan, jangan terlalu besar lah apinya, dan jangan sampai mendidihnya ya jangan berjam-jam gitu mendidihnya, karena itu juga bisa mengurangi kadar nutrisi dari makanannya gitu. Nah kalau untuk makanan olahan sendiri itu kan biasanya kalau makanan olahan dia dari pabrik ya, dan pabrik itu kan biasanya ada ahli gizi.
Nah kalau yang untuk makanan olahan itu sendiri ya paling kita lihat dari kadar vitaminnya, ada nggak vitamin D-nya di sana gitu. Karena kalau yang dari pabrik dia udah konsul sama ahli gizi itu kan biasanya udah disesuaikan. Jadi kalau yang untuk produk-produk olahan itu mending sebelum beli ya lihat dulu kan ada tabel-tabel gizi. Nutrition fact. Iya, nutrition fact-nya. Jadi kayak jangan malas bacalah sekali-kali gitu kan biar apa namanya? Nambah wawasan. Iya, nambah wawasan setidaknya gitu. Biasanya kan kalau misalnya ke swalayan ngeceknya cuma expired date. Iya, expired date-nya. Sekarang harus bisa ngeliat nutrition fact juga misalnya. Sama satu lagi harga, Bang. Harga. Dicek harga. Kalau di awal bulan semuanya dicomot. Iya. Tapi kalau di akhir bulan Milih-milih milih-milih. dibandingin gitu. Gitu sih. Oke deh. Nah, untuk menjaga daya tahan tubuh itu nggak hanya tergantung dari saja. Nah, kita kan yang sudah terapi. Kira-kira ada kegiatan yang bisa ngebantu untuk menjaga daya tahan tubuh nggak sih? Contohnya. Salah satunya tuh olahraga. Dimana sulit nggak sih? Masih banyak yang sulit untuk olahraga. Itu rata-rata nanya gimana ya supaya jaga daya tubuh ya daya tahan tubuh ya olahraga. Memang olahraga obatnya gitu. Jadi terus kalau nggak olahraga ya ntar melewat kan, jadi kurang daya tahan tubuhnya. Soalnya dengan aktivitas fisik itu bisa meningkatkan sistem imun. Nah terus yang kedua itu berjemur tadi untuk mengabsorpsi, menyerap vitamin D lebih banyak lagi gitu. Terus kayaknya lifestyle deh, misalnya tidur. Itu soalnya kita banyak generasi kalong, manusia-manusia nokturnal nggak sih Bang? Yang aktifnya di malam hari. Bener. Terus tidur di pagi hari kayak kelelawar gitu kan. Nah itu tidurnya kalau bisa ya jam-jam 10 udah tidur. Terus kalau mau bangun ya paling jam 5 atau jam 6, jam 4 ya boleh lah gitu kan. Tidurnya dijaga. Terus makanan juga sih, makanan kayak ya banyak-banyak lah makan yang produk alami gitu. Misalnya jangan yang produk-produk olahan. Karena meskipun mereka udah diatur sama ahli gizi itu kan tetap juga yang alami lebih bagus nggak sih Bang? Nah, terus selain makan sama kayak kebiasaan merokok. Merokok itu juga ganggu kesehatan. Nah, dan itu hal-hal yang sulit sebenarnya. Tapi kalau untuk semua penyakit itu memang yang aku sebutin tadi sih Bang, kayak olahraga, tidur, terus kebiasaan makan, rokok, terus konsumsi alkohol itu memang berpengaruh banget untuk kesehatan. Jadi kan kalau untuk di kedokteran itu ada namanya lifestyle modification. Sebenarnya dengan lifestyle modification itu sendiri itu udah ngebantu kita untuk menjaga daya tahan tubuh. Cuman ya kita sendiri lifestyle-nya cobalau gitu kan, gimana cara gitu mau dijaga gitu. Dengan menjaga si lifestyle ini Anda sudah berupaya untuk mengurangi kos-kos dari anggaran untuk biaya beli obat gitu ya. Iya, Dok, ya? beli obat. Mending kita tuh ngelakuin tindakan-tindakan preventif daripada udah lanjut sakit. Iya, kalau sakit lebih mahal lagi. Bener. Banyak lagi modalnya. Belum lagi kalau bisa beli obat. Itu ya Dok ya. Iya, betul. Oke, dan terakhir nih sebelum kita menutup kebersamaan kita, asik banget ngobrol sama Dr. Abe di podcast Divo dan juga sama SPH. Tapi kita pengen denger deh semacam closing statement dari Dr. Abe. Nah Dok, silakan kepada penonton kita dan juga pendengar kita, closing statement terkait dengan pentingnya untuk menjaga dan juga memenuhi vitamin juga. Mungkin jaga-jaga kesehatan, terus sempatkan diri untuk olahraga. Ya mungkin kalau untuk pergi ke gym atau pergi maraton keliling-keliling lapangan mungkin nggak sempat, ya diakalin aja nih. Misalnya contohnya kayak kalau misalkan lantai tempat kerjanya tinggi misalnya gitu, ya udah daripada naik lift pakai tangga aja gitu. Nah terus itu udah termasuk olahraga juga soalnya kan kita gerak naik tangga, apalagi kalau misalkan jauh gitu, bisa dari lantai 1 sampai lantai 6 sampai lantai 3 itu udah lumayan bolak-balik. Gunain tangga aja gitu, manfaatkan apa yang ada. Terus rajin-rajin berjemur, sempatkan sih kalau bisa ya, masuk kerja break sebentar keluar buat berjemur 15 menit ya, sambil scrolling handphone kan juga terserap juga sinar matahari. Terus ya kalau bisa yang ngerokok dikurangin konsumsi rokoknya, soalnya nanti paru-parunya juga kasihan gitu kan. Terus sama makannya dijaga, lebih banyak makan yang alami, jangan makan yang udah diolah gitu.
Aja sih Oke. paling sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Jangan sampai kalau misalnya Anda udah kekurangan vitamin D, malah ketemu dokter AB di Semen Padang Hospital gitu ya. Oke, ada luar biasa banget dokter AB obrolan kita terkait dengan vitamin D ini, dan semoga apapun yang kita bahas di episode kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya dengan podcast ini kita makin mengenal apa itu vitamin D dan juga manfaat-manfaat baiknya. Nantikan obrolan kita di episode lainnya, tentunya bersama orang-orang yang profesional dari Semen Padang Hospital. Untuk itu saya Bimo Alvaro pamit undur bersama dengan narasumber dan juga kru yang bertugas. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum and then see you.